Lalu selanjutnya Pak, ini kan kalau dari semua energi baru terbarukan begitu ya, ARKO memilih PLTA Run of River. Nah, mungkin boleh dijelaskan sebetulnya PLTA Run of River ini seperti apa sehingga menjadikan ARKO ini ya boleh dikatakan unggul ya Ya. dalam hal ini. Mungkin boleh dijelaskan. Sebelumnya EBT kan macam-macam. Ada solar panel, ada geothermal, ada wind, ada biomass. sampah, biomass. Nah, PLTA itu salah satu dari sumber energi yang bisa dioperasikan secara base load operation. Base load itu apa? Ya siang dan malam beroperasi secara sama. Kalau kita ngomong wind atau solar panel, Atau matahari misalnya, itu hanya ada siang itu ya? intermittent namanya. Intermittent di mana ya siang operasi, malamnya nggak operasi kecuali kita pakai battery system dan lain. Cuman itu akan sangat mahal. It's a different animals lah. Wind juga sama. Pada saat anginnya kencang mereka bisa beroperasi banyak, pada saat enggak akan stop. Ya, jadi itu merupakan suatu keunggulan utama PLTA dibanding yang lain menurut saya gara-gara itu bisa beroperasi secara base load. Nah, buat PLN base load operation itu PLN kan mengoperasikan ya, itu sangat di favor compared to intermittent karena pengoperasiannya jauh lebih mudah gitu. Satu itu, dan kedua PLTA itu adalah teknologi yang sebetulnya sudah matured for a very long time. Kalau Mbak Sita pergi ke Bandung, itu ada PLTA Pangalengan, PLTA Dago, itu sudah beroperasi dari zaman Belanda. Imagine that, dari zaman Belanda, it's over close to 100 years ago. They still in operations. Dan itu sebenarnya teknologi lama, tapi mungkin obviously efisiensinya untuk turbin-turbin sekarang lebih tinggi ya. But the technology is there for a very long time. Jadi nggak perlu banyak inovasi baru, tapi kita perlu identify lokasi-lokasi, dan Indonesia itu juga sangat-sangat diberkati dengan banyak sungai. Karena kita terletak di Katulistiwa, banyak hutan-hutan juga, dan dampak dari environment-nya itu sangat-sangat kecil. Karena untuk membangun hydropower kan, terutama run of river ya, nggak perlu menggenang, nggak perlu relokasi orang, nggak perlu menebang hutan. Jadi memang dampak. Tapi kalau kita berbicara mengenai Run of River gitu ya, ini kan berarti akan ada debit juga mungkin yang akan mempengaruhi ya misalnya. Jadi gini, debit, the concept of run of river itu juga airnya yang diambil melalui turbin, dibalikan ke sungai yang sama, cuma titiknya di bawah. So again, we're not taking any sip, setetes air pun kita nggak ambil, tapi airnya hanya kita ambil di ketinggian, let's say 800, lalu kita turunkan pakai pipa penstock, air tersebut memutar turbin, setelah memutar turbin, air itu kembali ke sungai yang sama, cuma posisinya di bawah, melanjutkan siklusnya lah, bisa dibilang. So that's why it's called renewable, because the cycle is going there tanpa kita mengambil apapun. Oke, Pak mungkin boleh jelaskan kinerja dari ARKO ya di tahun 2025 ini seperti apa sih Pak? Apakah sudah sesuai target nih? Artinya dari awal tahun sampai dengan bulan September 2025 ini seperti apa? Ya, kalau di target-target RKAP kita sekarang sudah sangat-sangat on track. Kita hoping minimum kita bisa memiliki peningkatan net profit sampai 50% dibanding tahun lalu. Ini juga didukung dengan adanya pembangunan 2 pembangkit yang sedang dibangun sekarang, yaitu di Lampung, Kukusan, dan Tomoni di Sulawesi Selatan. Dan juga telah beroperasinya pembangkit listrik Yaintu di tahun 2025 ini. Sehingga kita sekarang tentunya terus menambah portfolio kita ya. Dan kita juga baru menerima kontrak baru dengan PLN sebesar 20 mega di Sulawesi Selatan juga. Nah itu juga segera kita bangun, dan hopefully tentunya dengan itu Arcora bisa terus berkembang dari sisi revenue maupun net profit untuk semua pemegang saham. Lalu selanjutnya mungkin dari rencana ARKO untuk melakukan ekspansi Pak ke depannya, artinya di tahun ini apakah ada rencana-rencana ekspansi atau mungkin ada rencana-rencana lain yang akan juga dilakukan di tahun 2026? Ya tentunya kita fokus to our core strength, which is hydropower development. Kita tahu di RUPTL sendiri akan ada rencana 11.000 megawatt of new hydropowers. Tentunya pipeline kita, jadi Arcora itu sekarang sudah memiliki kontrak 62 megawatt dan kita memiliki pipeline di atas dari 200 megawatt. Jadi beberapa fokus di tahun 2026 adalah satu, kita mau berfokus akselerasi pembangunan pembangkit listrik yang sudah ada kontraknya untuk segera bisa menghasilkan listrik.
Dan yang kedua, kita mau juga berfokus untuk merealisasikan pipeline kita. Jadi potensi-potensi yang sudah kita miliki itu kita ingin segera realisasikan kontrak untuk membangun, untuk mendukung juga rencana RUPTL PLN tersebut. Dan yang ketiga yang menurut saya juga cukup penting ya, secara strategi kita harus terus membuat strategi untuk talent acquisition. Karena dengan adanya banyak proyek baru, kita memerlukan talent-talent baru yang fresh, yang very energetic, yang tentunya kalau bisa ada idealisme, nasionalismenya juga untuk bisa membangun hydropower di Indonesia ini. Oke, jadi penciptaan lapangan kerja juga menjadi penting begitu Definitely. ya. Oke, Pak, lalu selanjutnya Pak, ini untuk proyek baru mungkin yang akan terus dilakukan atau terus dikembangkan ini untuk penjajakan wilayah-wilayahnya sebetulnya kalau di Indonesia yang mungkin akan segera disasar atau sebetulnya potensinya cukup besar, ini wilayah mana sih Pak untuk saat ini artinya? Indonesia is one of a kind, Mas Indra. Indonesia is very blessed. All of our 5 big islands itu mempunyai potensi hydro yang sangat besar. Not only hydro, I would say geothermal as well, solar as well. Cuman kita harus fokus di areal-areal yang sudah direncanakan oleh RUPTL PLN tersebut tentunya. Kita akan fokus di situ. Karena kalau memang nggak ada direncanaan, RUPTL PLN nggak berencana untuk membangun di situ atau membeli listrik di situ gitu kan. So we're focusing on the 4 big islands, which is Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Jawa. Itu memang mempunyai suatu rencana pengembangan PLTA yang besar ya, terutama di luar Jawa ya. Jadi kalau dari Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera itu rencana penambahan hydropower-nya cukup besar. Dan tentunya dengan kita melaksanakan proyek-proyek di daerah tersebut, di 3 island tersebut, kita juga at the same time bisa merealisasikan mimpi swasembada energi dan menciptakan pemerataan lapangan kerja juga. Jadi nggak semuanya di Jawa, tentunya kalau kita membangun di sana, tentunya kan akan menarik lapangan kerja di sana. So it's 2 birds in 1 stone. Baik. Lalu selain itu Pak, kalau kita berbicara mengenai mungkin ada daerah-daerah yang akan disasar yang baru begitu dengan potensi-potensi yang cukup besar. Nah, dari perusahaan sendiri sebetulnya kebijakan-kebijakan seperti apa atau dukungan-dukungan apa lagi yang diperlukan gitu ya dari pemerintah agar artinya bukan hanya swasembada energi ini ke depannya bisa berhasil tapi juga mungkin memberikan manfaat begitu bagi kita semua. Of course. Kalau yang saya harapkan sih gini, dari sisi pemerintah jelas penerbitan RUPTL ini merupakan suatu langkah konkret ya. Suatu big milestone lah. Nah, cuman sisanya tinggal merealisasikan rencana-rencana tersebut dan juga mungkin bisa dibilang lebih lagi membuka peran swasta karena tentunya semakin peran swasta masuk, harga yang masuk ke PLN pasti akan lebih kompetitif. Dengan harga lebih kompetitif, ujung-ujungnya yang menikmatin siapa sih? Ujung-ujungnya yang menikmatin masyarakat gitu kan. Karena apa? Harga listriknya bisa lebih kompetitif. Kalau masyarakat yang masih disubsidi, ya harga subsidinya bisa lebih, total subsidinya bisa, anggaran subsidi bisa lebih berkurang. Hence using less money of taxpayers. So it's a win-win really. Kalau seandainya government juga bisa terus strategize untuk merealisasikan RUPTL ini dengan cepat, transparan, dan juga mengundang peran swasta lebih, terutama kalau bisa ya peran swasta yang lokal ya. Jadi untuk pemain-pemain lokal diberikan ruang ya diberikan Pak ya? ruang juga untuk bersaing juga dengan pemain-pemain yang luar negeri. Obviously we want people or companies from outside to invest in us, right? Tapi yang pemain lokalnya juga didorong juga untuk maju karena at the end of the day ini kan kebutuhan energi kita kalau bisa ya lokal dan luar negeri juga bersama-sama untuk bersaing. Diberikan